Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nisha Lorenta Bruginting, NIM 203010402022. Saya dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan membahas materi Bahasa Indonesia tentang sejarah perkembangan Bahasa Indonesia. Di era globalisasi pada masa kini mendorong perkembangan bahasa secara pesat, terutama bahasa asing yang masuk ke dalam Indonesia atau bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Yang yang pertama kita akan membahas secara singkat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai sejarah jauh lebih panjang daripada Republik ini sendiri. Sejarah bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa sejak tahun 1928. Dalam sejarahnya, bahasa Indonesia lahir dalam bahasa Melayu tertua yang dibuktikan dari prasasti-prasasti Sriwijaya. Berikut adalah prasasti-prasasti. Yang pertama, prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit ini adalah prasasti pertama yang ditemukan dan ditemukan dalam bahasa Melayu dan sekarang ditetapkan dalam Museum Jakarta. Kedua, prasasti Talang Tugo. Prasasti Talang Tugo ini ditemukan kedua sebagai dan juga sebagai prasasti terbesar. Tulisan-tulisan yang ada dalam pada prasasti ini merupakan tulisan bahasa Melayu yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia merupakan uh, kata pesan-pesan. Yang ketiga, prasasti Kota Kaur. Prasasti ini prasasti terpanjang yang ketiga ditemukan dan tulisan-tulisan yang ada dalam prasasti ini merupakan tulisan bahasa Melayu. Selanjutnya, yang kedua kita akan membahas perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia dari masa lampau hingga masa kini tentunya telah memulai berbagai peristiwa penting yang menjadikan bahasa Indonesia semakin matang dalam penggunaannya. Peristiwa perkembangan bahasa Indonesia. Pada masa 1908, bahasa Indonesia pertama sebagai bahasa ejaan. Pada tahun 1917, bahasa Indonesia telah ditetapkan eh, sebagai bahasa untuk melakukan suatu eh, pembuatan novel, pembuatan pembuatan eh, pembuatan pantun dan lain sebagainya. Pada tahun 1928, saat yang paling menentukan dalam perkembangan bahasa Indonesia adalah pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana Sumpah Pemuda dibuat dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia semakin pesat mulai dari tahun 1945, tahun kemerdekaan kita, di mana bahasa Indonesia dalam pidato kemerdekaan dibuat dalam bahasa Indonesia. Hingga pada tahun 2013, bahasa Indonesia semakin pesat dalam perdagangan, dalam pidato, dan dalam banyak sebagainya. Bahasa Indonesia sudah dikenal dan dipakai sebagai bahasa pemersatu kita. Yang ketiga, fungsi pemakaian bahasa Indonesia. Membangun sebuah bangsa dan masyarakat majemuk di berbagai bidang bukanlah hal yang mudah. Jika banyak persoalan yang muncul karena terkait dengan kemajuan itu, merupakan sebuah konsekuensi yang tak terlekat. Dalam hal ini, bahasa Indonesia sangat membantu untuk menyatukan pikiran dan langkah seluruh masyarakat Indonesia sebagai sebuah bangsa. Berikut adalah penjelasan dari fungsi bahasa Indonesia. Pertama, sebagai fungsi instrumen, kedua sebagai fungsi regulasi, ketiga sebagai fungsi personalisasi, keempat sebagai fungsi interlokasi, kelima sebagai fungsi nasional, keenam sebagai fungsi regulis, dan ketujuh sebagai fungsi imajinasi.
Selanjutnya kita akan membahas ragam bahasa Indonesia. Definisi ragam bahasa Indonesia terdapat bahasa baku dan bahasa tidak baku. Bahasa baku itu bahasa yang terdapat dalam dalam kamus besar bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa tidak baku itu bahasa yang tidak terdapat dalam bahasa kamus besar bahasa Indonesia atau bahasa sehari-hari seperti lo, gue. Sedangkan bahasa baku itu bahasa yang sangat formal gitu. Berikut adalah klarifikasi bahasa baku. Bahasa baku itu bahasa baku yang dibuat secara formal, atau bahasa resmi itu bahasa resmi itu bahasa yang dinyatakan dalam berbagai pidato. Sedangkan ragam usaha itu bahasa yang di diutarakan dalam perorangan. Ragam santai itu bahasa yang dibahasakan dalam saat kita berbincang-bincang dengan keluarga, berbincang-bincang dengan teman. Sedangkan ragam akrab itu bahasa resmi yang di yang dipersingkat ataupun yang lebih di hmm, yang lebih disederhanakan lagi. Laras bahasa itu ada laras bahasa ilmiah, laras bahasa keilmuan, dan laras bahasa populer. Demikianlah penjelasan saya tentang ragam bahasa ataupun perkembangan bahasa Indonesia. Saya Nisya Lorenta Burginting mengucapkan banyak terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.